Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 4C untuk anak kelas 4 tema peduli terhadap makhluk hidup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka lanjutan dari buku Bu Petik yaitu halaman 110. Di sini ada latihan subtema 3 jilid, maksud saya paket yang pertama ya adik-adik ya. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia nomor 1 sebelum memulai wawancara sebaiknya pewawancara titik-titik kepada narasumber. A. Bertanya langsung ke topik pertanyaan. B. Menanyakan tempat tinggal. C. Mengucapkan terima kasih. D. Memperkenalkan diri. Nomor 1 jawabannya adalah yang D. Memperkenalkan diri. Kalau nggak ada tangan begini adik-adik. Nah, baru jelas ya. Nomor 2, ciri pertanyaan yang baik untuk ditanyakan kepada narasumber adalah A. Jelas dan singkat. B. Berbelit-belit. C. Membingungkan. D. Tidak jelas. Nomor 2 jawabannya adalah yang A. Jelas dan singkat. Nomor 3, jawaban yang tepat untuk pertanyaan kapan adalah A. Dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. B. Kerja bakti diadakan setiap hari Minggu pagi. C. Kita seharusnya membiasakan diri untuk memilah sampah. D. Ada pisang, jambu, mangga, dan alpukat. Kalau pertanyaan kapan berarti harus ada kata yang menunjukkan waktu yaitu B. Kerja bakti diadakan setiap hari Minggu pagi. Nomor 4, bacalah teks berikut dan buatlah kalimat pertanyaan wawancara sesuai kutipan teks berikut. Pewawancara, narasumber, kebersihan amat penting karena dengan menjaga kebersihan secara tidak langsung kita juga menjaga kesehatan diri kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya ini adik-adik silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya yaitu mengapa kebersihan amat penting. Kalau sudah lanjut ke nomor 5. Tulislah sikap yang baik saat presentasi. Jawabannya panjang adik-adik, silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Yang pertama, berbicara dengan suara yang lantang dan intonasi yang jelas. Kemudian menatap penonton, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan bersikap santun. Kita lanjutkan ke muatan IPA nomor 1. Kegiatan berikut yang tidak termasuk dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan adalah A. Konservasi, B. Eksplorasi, C. Reklamasi, D. Reboisasi. Yang tidak berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 1 ya, sebentar. Oh sorry adik-adik, jawabannya adalah yang B. Eksplorasi. Ya, B. Eksplorasi. Nomor 2, manfaat reboisasi bagi air di dalam tanah adalah A. Mengurangi suhu air tanah, B. Meningkatkan kekeruan air, C. Meningkatkan jumlah air tanah, D. Mengurangi pasokan air tanah. Apa manfaat reboisasi? Jawabannya adalah yang C. Meningkatkan jumlah air tanah. Nomor 3, perhatikan jenis sumber daya alam berikut. Ada 1 pohon jati, ada 2 kayu manis. Pemanfaatan kedua sumber daya alam tersebut secara berurutan adalah A. Mebel dan bahan kain, B. Bahan kain dan bahan masakan, C. Mebel dan bahan masakan, D. Bahan kain dan furniture. Untuk nomor 3, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah yang C, yaitu mebel dan bahan masakan. Kita lanjutkan ke nomor 4. Kerjakan soal-soal berikut. A. Apa yang dimaksud dengan abrasi pantai? Nomor 4A, jawabannya adalah pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut. Jawabannya panjang, silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Pertanyaan yang B. Jelaskan dampak dari abrasi pantai. Yang B jawabannya adalah penyusutan daerah pantai. Penyusutan daerah pantai.
Kita lanjutkan ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar hutan yang sedang terbakar. A. Jelaskan penyebab keadaan lingkungan seperti gambar tersebut. Yang A jawabnya adalah faktor alam. Faktor alam, gesekan rumput kering saat musim kemarau dan erupsi gunung berapi. Kalau faktor manusianya adalah pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Jawabannya panjang, silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang B, adik-adik. Jelaskan dampak kondisi lingkungan tersebut. Dampaknya adalah, silakan dicatat, yaitu hilangnya habitat satwa dan tumbuhan, kemudian timbulnya pencemaran udara. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, Ibu Dayu memiliki usaha jual beli tanaman hias. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan oleh Ibu Dayu terhadap tanaman hias jualannya adalah, langsung saja ya, nomor 1 jawabannya adalah yang C, memberikan pupuk organik dan menyirami secara teratur. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ada tulisannya Taman Nasional Tanjung Puting. Putung atau Puting? Ya, Tanjung Puting ya adik-adik ya. Pertanyaannya adalah usaha pelestarian yang dilakukan pada gambar adalah IPS nomor 2, jawabannya adalah yang C, mendirikan kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Nomor 3, reboisasi merupakan usaha perbaikan lingkungan dengan menanami pohon pada lingkungan ... Jawabannya adalah pesisir pantai. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 4. Kertas terbuat dari kayu pohon. Pohon memiliki peranan penting dalam ekosistem di hutan. Banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas. Setiap hari kamu menggunakan kertas pada buku untuk menulis. Pertanyaan yang A, apa akibat jika pohon terus-menerus ditebang untuk membuat kertas? Ini harusnya ada ya, untuk membuat pohon katanya. Apa akibatnya jika pohon terus-menerus ditebang untuk membuat kertas? Yang A, jawabannya adalah, ini dia, hutan akan gundul. Jika hutan gundul dapat menyebabkan bencana tanah longsor pada saat musim hujan. Jawabannya panjang, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang B, sebagai pelajar, bagaimana upayamu ikut melestarikan pohon-pohon di hutan? Jawabannya adalah menggunakan buku tulis secara bijak dan hemat. Menggunakan buku tulis secara bijak dan hemat. Kita lanjut ke nomor 5. Tulislah 5 hewan langka di Indonesia beserta tempat pelestariannya. Ini jawabannya panjang adik-adik. Yang pertama, komodo dilestarikan di Pulau Komodo. Kemudian badak bercula 1 dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian gajah Sumatera dilestarikan di Taman Waikambas. Orangutan dilestarikan di Taman Nasional Gunung Leser. Dan elang bondol dilestarikan di Cagar Alam Pulau Rambut. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan PPKN di baliknya, yaitu halaman 112 adik-adik. Nomor 1, manfaat dari sikap menjaga kelestarian lingkungan adalah, jawabnya D, lingkungan menjadi bersih dan asri. Nomor 2, sumber daya alam berhak kita manfaatkan, namun kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya demi generasi mendatang. Sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam adalah nomor 2, jawabannya yang A, menggunakan listrik secara hemat. Nomor 3, pemerintah mengizinkan pabrik-pabrik untuk dibangun, namun pemerintah mewajibkan setiap pabrik untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang. Hal tersebut dilakukan agar, jawabannya adalah yang A, lingkungan sekitar pabrik tidak tercemar. Kita lanjutkan yang A, warga kota A beralih menggunakan angkutan umum. Selain lebih murah, saat ini moda transportasi umum dinilai lebih efektif untuk mengurangi kemacetan. A, menurutmu apakah warga kota A menggunakan haknya secara bijak? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah ya, mereka menggunakan haknya dengan bijak karena mereka menggunakan alat transportasi umum agar dapat mengurangi kemacetan. Jawabannya panjang, seperti biasa silakan di stop dulu videonya dan dicatat jawabannya.
Kita lanjutkan yang B. Apa manfaat sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan? Yang B jawabnya adalah tindakan mereka dapat mengurangi polusi udara. Kemudian yang C, tulislah contoh lain tentang sikap masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jawabnya melakukan reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, dan silakan tambahkan sendiri adik-adik jika ada. Lanjut ke nomor 5. Tulislah 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan piket kelas dan tidak membuang sampah sembarangan. Lanjut dengan muatan SBDP. Nomor 1, berikut ini tahapan pembuatan montase. Ada 1, 2, 3, 4. Urutan pembuatan montase yang tepat adalah yang D, yaitu 4, 2, 1, 3. 4, memilih gambar yang diperlukan. 2, jawabannya yang D ya, tapi adik-adik ada revisi. Ini jawabannya adalah 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Ini dia. 4, 1, 2, 3. Jawabannya yang D. 4, memilih gambar yang diperlukan dari majalah. 4, 1, menggunting gambar. 2, menempelkan gambar. Dan 3, menyusun gambar pada buku gambar. Jadi jawabannya yang D. Tapi ininya diganti dengan 4, 1, 2, 3. Nomor 2, pernyataan yang tepat tentang pengertian montase adalah jawabnya yang A, karya seni berupa gabungan beberapa gambar yang sudah jadi. Nomor 3, berikut ini bahan yang tidak dapat digunakan untuk membuat montase adalah jawabnya D, baju bekas. Dan yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Ada gambar ikan, ada gambar anemon laut, kura-kura. Karya tersebut merupakan montase bertema. Jawabannya adalah hewan laut. Hewan laut. Yang nomor 5, jelaskan tujuan penyelenggaraan pameran seni di sekolah. Jawabannya adalah untuk menumbuhkan apresiasi warga sekolah terhadap karya seni. Jawabannya agak panjang, silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku petik jilid 4C tema peduli terhadap makhluk hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.